Tadi yang Pak Ishak ceritakan itu kan memang ada kewajiban ya, ada regulasi dari pemerintah Ya. dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri, APB Desa, kemudian realisasinya itu kan wajib dipublikasikan kepada masyarakat Pak ya. Itu salah satu ya, salah satu cara supaya pengelolaan APB Desa itu lebih transparan gitu ya. Berikutnya berkaitan dengan akuntabilitas, ini kita kalau melihatnya Pak Ishak ya, seringkali kita melihat akuntabilitas itu hanya dari sisi peraturan perundangan. Misalnya, kalau membangun gedung, kemudian mana kontraknya ada, gitu ya. Kemudian mana kwitansinya, berita acara serah terimanya, bukti pembayarannya. Itu dilihat, diperiksa oleh teman-teman auditor. Nah, kalau APB Desa itu tidak cukup, Pak. Bagi masyarakat desa itu belum dikatakan akuntabel. Masyarakat desa akan lebih mengatakan memerlukan akuntabilitas itu terhadap kemanfaatan dari barang yang diadakan itu, Pak. Apakah sebuah pekerjaan, misalnya pembangunan gedung balai desa, pembangunan siskampling, poskampling, pembangunan irigasi, itu memberikan manfaat kepada mereka. Jadi masyarakat desa, mohon maaf, tidak terlalu peduli, Pak. Ya, walaupun juga nggak benar juga kalau masyarakat desa tidak peduli dengan pertanggungjawaban APB desanya. Harus semuanya peduli, Pak ya. Tapi mereka lebih melihatnya itu sebagai akuntabilitas publik, Pak. Manfaat apa yang bisa mereka peroleh dari kegiatan APB desa? Berikutnya, apakah kegiatan itu betul-betul bisa menyejahterakan kehidupan mereka? Kalau kita perhatikan, mungkin kalau Pak Ishak jalan-jalan ke desa gitu ya Pak ya, Ya. di sana mungkin ada yang jalan desanya dirapat, rapat beton maksudnya Pak ya. Ya. Kemudian Ya. ada juga yang apa itu gapura desanya diperbaiki, lebih megah gitu ya. Berikutnya ada juga yang membangun balai desa itu seperti halnya istana negara, itu kan ada di internet ya Pak Ishak ya. Hmm. Nah, itu semuanya memiliki dampak yang berbeda, Pak. Iya, iya. Membangun, mohon maaf, balai desa dengan harga misalnya 3 miliar gitu ya, dibandingkan dengan membangun jalan desa yang semula jalan tanah, kemudian dirabat, itu bagi masyarakat desa, kira-kira lebih mana yang lebih bermanfaat gitu. Bagi mereka, Pak, mereka lebih melihatnya jalan desa itu lebih bermanfaat. Ya. Kalau misalnya balai desa, mungkin mereka sekedar bangga saja, tapi tidak mampu meningkatkan kesejahteraannya dan penghasilannya gitu ya. Jadi akuntabilitas di sini tidak hanya dilihat dari kelengkapan dokumen, kebenaran formal ataupun kebenaran material dari sebuah kegiatan APB desa, tapi juga dilihatnya dari akuntabilitas publiknya. Dilihat dari kemanfaatan dari kegiatan itu dan juga kemampuannya meningkatkan kesejahteraan warga desa. Demikian Pak Ishak. Pak Subhan nih, tak terasa nih di Zoom meeting saya lihat angkanya sudah 88 orang nih Pak Subhan nih. Jadi makin malam Alhamdulillah. kelihatannya makin seru nih Pak Subhan ya. Perbincangan kita, kerabat desa sahabat Bunda Winda, bersabar ya. Nanti boleh bertanya, dan tadi saya lihat udah makin asik itu bertanya-tanya di chat room. Tapi sebelum itu Pak Subhan, ini kan tadi Pak Subhan ngomongin dana desa nih. Pemerintah pusat ini kan perhatiannya banyak nih Pak Subhan ya. Ya, Urusan mengenai pertahanan, urusan mungkin adanya katakanlah pendidikan, kemudian ketahanan pangan dan sebagainya. Nah, dalam konteks ini Pak Subhan ya, ini kan berarti dana desa ini kan salah satu urusan yang harapannya diperhatikan oleh pemerintah pusat nih. Seberapa kuat nih Pak Subhan pemerintah pusat itu memperhatikan desa dan dana desa ini dalam konteks ini Pak Subhan ya? iya. Bisa diceritakan Pak Subhan? Pemerintah pusat Pak Khairin ya itu sangat perhatian terhadap dana desa. Mohon maaf, kemarin pada saat pandemi tahun 2020 Pak Khairin ya dan Ya. juga 2021. Kalau sekarang 2022 ini kabarnya itu sudah tidak terlalu kenceng kan ya pandemi COVID-19 itu. Semua kementerian Pak itu dipangkas anggarannya. Semua kementerian dipangkas. Perjalanan dinas dikurangi,
mungkin pembangunan gedung kantor yang sarana prasarana kantor itu dihentikan dulu sementara karena kita butuh dana besar. Satu-satunya yang nggak dipangkas itu apa? Dana desa, Pak Tohirin. Luar biasa ya perhatiannya ya Pak Dipangkas Subkan itu. ya. Ya. Karena pemerintah pusat tahu dana desa ini yang menerima adalah mereka-mereka yang, mohon maaf, memang perlu merasakan peningkatan kesejahteraan, yakni warga desa. Kalau untuk ya membangun jalan di perkotaan itu ditangguhkan dulu lah, mungkin 1-2 tahun nggak apa-apa gitu kan. Tapi kalau untuk dana desa, pemerintah pusat tidak berani memangkas, Pak. Menteri Keuangan juga nggak berani. Meskipun mohon maaf, Menteri Desa itu tidak sampai meminta-minta pada Menteri Keuangan jangan dipotong, enggak gitu ya. Tapi pemerintah melalui Kementerian Keuangan paham betul bahwa dana desa ini adalah memberikan penguatan bagi perekonomian nasional. Tadi sudah saya contohkan ya, 5.000 di desa itu kan bisa untuk sarapan gitu kan ya. Tapi kalau di Jakarta belum dapat itu. Artinya mohon maaf, kalau misalnya ini kita bicara ekonomi ya Pak Toirin ya, Ya. katakanlah dana kemudian masuk ke desa Pak. Nah ini kan berputar di desa, dalam bahasa ekonominya multiplier efeknya ya Pak Toirin ya. Ya. Dampak kelanjutan dari uang ini akan berputar di desa. Jadi mohon maaf kawan-kawan yang perangkat desa di sini ya, itu upayakan kalau misalnya ada kegiatan pembangunan ataukah mungkin apalah ya, entah itu untuk jalan desa ataukah irigasi persawahan, itu usahakan uang itu tetap berputar di desa. Caranya bagaimana? Beli material juga dari desa setempat, jangan beli ke kota gitu kan. Kalau misalnya pengadaan meja untuk kantor desa, ya dari desa situ kalau bisa, sehingga uang itu akan berputar di warga desa setempat. Ini nanti akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa itu. Nah ini yang pernah saya buktikan sendiri ya Pak Tohirin ya, waktu Ya. saya meneliti salah satu desa di Kabupaten Malang itu. Seperti itu Pak Tohirin. Pak Ishak, lanjutkan Pak Ishak bincang-bincang kita di malam hari ini Pak Ishak. Nah, ini dia nih Pak. Jadi memang dalam rangka itu ketika kita mau mengelola dana desa, tentu kan tadi seperti di awal pertanyaan saya bolak-balik lagi nih terkait dengan perlunya pertanggungjawaban gitu ya. Betul. Bahwa itu di dalam tata kelolanya itu ada akuntabilitas tadi ya, akuntabilitas pengelolaan dananya di sana. Nah, tentu di sana kan ada aktivitas perencanaan, ada aktivitas pelaksanaannya, kemudian ada aktivitas tata kelola, gitu, pelaporan dan pertanggungjawaban dan sebagainya. Nah, dalam hal ini, Pak Subkan, ya, kira-kira apakah ada semangat begitu, ada virtu atau nilai-nilai ya, yang memang wajib kita harus tegakkan, begitu ya, atau yang kaitannya dengan bagaimana supaya pengelolaan desa ini bisa terwujud secara akuntabel. ya. Gitu Pak Subkan. Kan ini banyak versi nih Pak. Yang penting habis gitu ya. Yang penting anggarannya habis dan bisa dipertanggungjawabkan ya sudah gitu kan. Atau tadi Pak Subkan tadi sempat menyatakan mana lebih bermanfaat? Gapura kah? Kantor kepala desa kah? Atau jembatan dan saluran dan jalan gitu. Nah, semangat untuk virtu atau nilai-nilai seperti apa Pak yang seharusnya teman-teman tahu di desa Pak? Ya, nilai-nilai dalam pengelolaan keuangan desa Pak itu memang memberikan spirit ya bagi mereka para perangkat desa yang mengelola dana desa. Saya bisa ambil contoh Pak, misalnya di kementerian saya ya, Kementerian Keuangan, itu ada nilai-nilai Kementerian Keuangan yang diinternalisasikan kepada para pegawai Pak. Salah satunya misalnya yang pertama kan integritas. Jadi mereka dalam mengelola keuangan itu selalu berusaha untuk menjaga integritasnya Pak. Kejujurannya gitu ya. Kemudian menempatkan anggaran sesuai dengan ketentuannya, itu dijaga betul gitu ya. Nah, hal ini juga sangat diperlukan bagi perangkat desa dalam mengelola keuangan desanya. Perlu ada nilai-nilai yang ditanamkan. Maka di sini pengaruh seorang kepala desa itu sangat besar Pak ya, sangat vital itu.
Saya bisa ambil contoh Pak, waktu saya neliti di Desa Ngroto ya, Kabupaten Malang itu. Mereka menekankan adanya nilai yang pertama itu partisipatif dan aspiratif Pak. Ini dari hasil penelitian saya Pak ya. Partisipatif dan aspiratif. Artinya mereka sangat terbuka dengan saran, masukan dari masyarakat gitu kan. Tidak sekedar formalitas belaka ya, adanya musrenbang, adanya musyawarah dusun ataupun musyawarah desa. Tapi betul-betul masyarakat desa, mulai dari dusun, musyawarah dusun ya, itu diserap aspirasinya. Anda pengen apa gitu. Dan ini sesuai dengan cara pandang pemerintah pusat, menempatkan desa itu bukan lagi sebagai objek saja, tetapi juga sebagai subjek, Pak. Silakan, ini tak kasih uang, silakan Anda gunakan untuk membangun. Tapi tentunya juga akuntabilitas dijaga ya Pak ya. Kemudian nilai berikutnya adalah patuh terhadap peraturan perundangan. Pemerintah sudah memberikan regulasi. Ada pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri, melalui Kementerian Keuangan, melalui Kementerian Desa. Dipatuhi Pak. Misalnya untuk dana pemerintahan, untuk para perangkat desa, maksimal sekian persen. Tidak boleh dilanggar. Diikuti saja. Kemudian akuntabel. Nah akuntabel di sini ini lebih ditekankan pada kebenaran formal. Kalau misalnya belanja barang, itu harus ada buktinya. Tidak ada buktinya, nggak saya bayar. Dan itu ditekankan Pak ya, misalnya pada saat akan belanja, kan ada namanya pelaksana kegiatan Pak ya. Kalau belanja harus ada kwitansinya. Dan ingat, nanti kalau kena pajak akan kami pungut pajaknya. Itu diberikan pembelajaran kepada mereka. Nah di sini tentunya selain mengelola keuangan secara benar sesuai dengan peraturan, itu juga ada proses edukasi Pak kepada masyarakatnya. Nah berkaitan dengan pembelanjaan kepada masyarakat setempat, itu juga berkaitan dengan nilai berikutnya nih, transparan. Mohon maaf nih, kalau misalnya saya punya alokasi anggaran 10 juta untuk beli semen. Saya beli semen 10 juta, di toko yang ada di desa itu, tentu nanti 10 juta ini akan masuk menjadi penerimaan masyarakat warga saya. Misalnya saya kepala desa ya Pak ya. Bandingkan dengan kalau saya membeli ke desa lain, misalnya ke ibu kota kabupaten atau ibu kota kecamatan. Maka 10 juta ini akan keluar dari desa, tidak memiliki multiplier efek di desa. Satu, yang kedua Pak, masyarakat desa tidak bisa melakukan cross check. Betulkah harga semen ini adalah 10 juta? Tidak bisa, karena tokonya jauh. Tapi kalau saya beli ke masyarakat desa setempat, otomatis dia juga akan melakukan pengawasan. Oh benar, harganya sekian gitu. Tetangga mereka juga bisa cross check. Dan ini yang diharapkan pemerintah Pak ya. BPKP nggak mungkin Pak mengaudit semua desa yang jumlahnya lebih kurang 80.000, nggak mungkin. Siapa yang melakukan pengawasan? Warga desa sendiri. Warga desa sendiri. Jadi ya memang ini harus ditekankan ya, masyarakat desa, warga desa tidak boleh cuek terhadap pengelolaan keuangan desa, harus peduli. Kemudian ada nih Pak, nah yang di desa Ngroto itu PBJ lokal desa. Butuh kayu dari masyarakat desa. Butuh tenaga kerja juga dari warga desa Pak. Butuh pasir kalau misalnya ada dari warga desa. Akhirnya misalnya butuh tukang, ya tukangnya dari warga desa. Pengangguran terkurangi Pak. Tidak perlu mereka harus ke kota, urbanisasi untuk mendapatkan pekerjaan. Ya, tidak perlu, cukup di desa saja. Kemudian mereka-mereka katakanlah yang sudah pinter-pinter misalnya bisa menggambar mengenai saluran ataukah mungkin kayak arsitek gitu Pak ya. Itu bisa dimanfaatkan. Ayo coba dirancang bagaimana kalau kita membangun jembatan desa, digambar, dihitung. Mereka pinter Pak. Banyak warga desa sudah pinter Pak ya. Nah, itu bisa diberi tugas seperti itu. Berikutnya, meringankan beban masyarakat, Pak. Nah, ini nilai 6 nilai ini yang mereka pegang, mereka implementasikan, Pak. Mereka tidak pernah melakukan pungutan kepada warga. Karena apa? Karena memang pemerintah pusat sudah menyediakan dananya. Pemerintah daerah sudah juga memberikan tambahan dana. Itu cukuplah, jangan menambahi beban masyarakat. Bahkan kalau perlu desa ini memberikan reward kepada masyarakat. Mohon maaf,
Di desa kan ada posyandu Pak ya, ada posyandu. Itu mereka relawan Pak ya. Saya pernah mewawancari mereka. Bu, Ibu dalam waktu 1 bulan, misalnya Pak ya, kan beberapa kali setiap minggu itu pindah-pindah pos gitu kan, dapat honor berapa gitu. Ya Pak, alhamdulillah sekarang sudah ada Pak honornya. Dulu-dulu nggak pernah ada. Berapa sih Bu? Gitu. Ya enggak lebih dari 200.000 lah Pak Ishak. Tapi mereka 1 bulan. merasa, mohon maaf, meskipun secara nominal itu kecil Pak, mereka merasa apa yang dia lakukan itu dihargai Pak. Dihargai. Nah itu yang itu sudah merupakan sebuah kebanggaan ya Pak ya. Guru-guru ngaji Pak ya, di desa kalau ada guru ngaji itu juga disantuni. Berapa? Ya mohon maaf, mungkin cuma sebulan 50.000, itu mereka sudah senang Pak. Artinya kalau masyarakat desa itu diorangkan gitu Pak, dianggap gitu ya, diperhitungkan keberadaan mereka.